Bapak Ibu hadirin yang kami hormati di acara deklarasi Karo Foundation 2024 ini. Mari kita lengkapi kehangatan sore hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Karo Foundation. Dengan hormat kami mengundang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun. Bapak kami. Bujur juah kita kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sentabi aku ngerana lebih-lebih kam kerina, apa kam tegun kalimbubu, sembuyak anak beru, teman sidalanan. Izinkan saya berbicara dengan bahasa Indonesia supaya agak lancar. Jadi pertama-tama tentunya saya yang dipercaya menjadi Ketua Umum Karo Foundation beserta seluruh pengurus, pembina dan pengawas menyampaikan penghargaan dan respek kepada Kam Krina, APP Kam Larandobah, ngureh Kam atas undangan kami. Tadi acara demi acara kita buat memang punya makna-makna yang ingin kita bangkitkan memang. Karena memang gagasan ini juga muncul dari hati. Ya. Saya kebetulan beberapa waktu lalu jauh sebelum pemilu kami beberapa kali ketemu dengan Bang Barata. Kami diundang buka puasa, dia kebetulan tinggal di Ritz-Carlton sini. Banyak berdiskusi sama beliau tentang Karo. Jadi saya pun sebagai mantan prajurit yang juga melanglang buana tugas kemana-mana, membela negara ini, juga merasakan hal yang sama. Sehingga waktu itu kemudian dilatar belakangi juga ya sebagai mungkin dampak dari pemilu juga. Karena akhirnya saya harus bertemu dengan kalangan orang Karo. Tadi Bang Barata mengatakan kita tidak berpolitik. Tapi hari ini bahwa akhirnya jalan politik ini juga yang membuat kita bertemu. Karena saya pelajari orang Karo pada pemilu-pemilu yang lalu tidak memilih Prabowo. Tidak memilih Prabowo. Saya tanya ke kampung, ke Kutanta, engkai maka bagi, kampila penar kata katanya. Itu bahasa kedai kopi, kampila penar kata. Ini dengan kita tawarkan dulu kopi ini. Nah. Jadi memang budaya kita itu beda mungkin, sentuhannya berbeda. Akhirnya saya mengambil inisiatif, saya harus bertemu sama orang Karo, komunitas orang Karo. Akhirnya di Jakarta kami bikinlah pertemuan-pertemuan informal dimulai dari Cililitan. Kami bikin lomba catur sama si Andika itu yang ketua pemuda Karo sama beberapa teman semua. Lomba catur Karo di Cililitan. Dari situ kita bertemu akhirnya komunitas Karo di Cisalak, di Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang. Dari pertemuan-pertemuan itu kemudian kami intens juga bertemu dengan Bang Barata, dengan Mama Tempel, Pendeta Juniaman di sini. Ternyata semua aspirasi, hasrat, kerinduan tentang Karo itu sama.
Tapi keprihatiannya pun hampir sama. Jadi waktu itu saya agak terpukul memang karena saat itu Bupati Karo dari Gerindra. Bagaimana ini? Sementara waktu sudah berjalan. Jadi saya harus berpikir keras. Kemudian pada pertemuan berikutnya kami di sini ada beberapa orang, kami waktu itu makan malam sama Bang Barata, ada beberapa orang yang hadir. Saya tawarkan bagaimana kalau kita bersatu. Bagaimana? Kita bikin sebuah yayasan, Karo Foundation. Itu saya ucapkan memang. Langsung menyambut semuanya karena mungkin ada perasaan yang sama tadi itu. Saya kira hari ini tentang kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu daerah, kemajuan suatu suku, kita cepat bisa tahu, kita bisa merasakan. Sehingga waktu itu dari pertemuan ini kami kumpul-kumpul berbicara, diskusi, ada beberapa yang hadir di sini, ya, kita bentuk yayasan Karo Foundation. Waktu itu saya bilang kenapa Karo Foundation supaya agak menarik lah. Kalau yayasan sudah banyak, kalau pakai bahasa resminya, bahasa hukumnya kita bikin yayasan. Tapi kadang-kadang kan di kemajuan zaman ini kadang-kadang kalau tagline itu tidak ini kurang ini. Dan saya kira kampe krina sekalenda apa ini Karo Foundation? Paling itu kan gitu. Apa kira-kira gerangan? Jadi saya sudah bilang sama teman-teman yang yang pengurus. Saya ingin menguji sebenarnya aspirasi yang tadi kita tangkap di luaran itu sama di Tanah Karo. Sebenarnya kita bangsa Karo tadi yang disampaikan tadi oleh Bang Barata tadi memang benar-benar masih punya jiwa bangsa petarung atau pejuang enggak? Karena kalau kita pelajari dari budaya kita, sejarah kita orang Karo sebenarnya bangsa yang sangat kuat persatuannya. Rumah adat di Tanah Karo dulu ditarik kayunya itu tidak ada pakai alat. Tenaga manusia. Gotong royong. Pernanden rende untuk ngayuh-ngayuhkan aron sidilaki untuk narik kayu itu. Aku waktu kecil masih merasakan itu waktu membangun lesung. Lesung itu tempat numbuk padi itu. Kampung kami kebetulan di gunung, di Penampen itu gunung. Jadi dari kerangan sana ditarik, terus nanti naik ke kampungnya, naik lagi. Kami masih kecil lari. Jadi nyanyian ibu-ibu itu memang membangun spirit, membangun semangat. Kayu yang tidak terpeluk itu akhirnya bisa sampai ke atas. Jadi saya pikir kita sebenarnya punya latar belakang budaya persatuan yang begitu kuat. Dan kalau kita baca lagi sejarah perjuangan nenek moyang kita melawan penjajah misalnya, korban-korban yang di Taman Makam Pahlawan di Karo itu banyak, tak ada namanya. Artinya apa? Mereka nggak pernah berpikir dia akan mati atau hidup. Tapi ini penjajah harus kita lawan. Lawan yang dari kecil yang kita dengar itu. Nah jadi tadi disampaikan dari turi-turin tadi, video tadi bisa kita nangkap. Terus ada sesuatu yang salah di Karo. Mulih kamnaku katanya. Jadi ini memang tantangannya. Jadi kesempatan ini sebenarnya yang hadir ini sebenarnya saya mau menantang itu. Apakah kita masih bangsa Karo tadi itu atau kita sudah berubah? Mungkin tanah kelahiran mungkin tidak lagi tanah Karo. Tapi tanah kemuliaan kita tetap tanah Karo. Anak keturunan kita tanah kemuliaannya tetap. Ya, jadi itu intinya, jadi peran Karo Foundation ke depan kita harapkan akan menjadi fasilitator terhadap semua stakeholder. Ya, terutama memang tentunya pemerintah. Dalam hal ini adalah Bupati Karo. Maka pada kesempatan ini kita undang calon Bupati Karo yang akan maju di pilkada yang akan datang. Saya minta berdiri Antonius sama Abednego. Ya. Mereka ini ada satu yang tidak hadir, si Tino.
Tapi Tino pun dalam proses dulu itu semua sudah datang ke saya. Dan pesan-pesan tentang Karo Foundation, nilai-nilai yang mau kita bangun di Tanah Karo, saya sudah sampaikan ke mereka. Tidak ada saya bedakan. Bahwa akhirnya Antonius yang dapat Gerindra, itu mungkin jalannya. Karena Abednego sudah dapat diusung partai lain gitu. Enggak ada masalah. Karena kita sedang memperjuangkan Tanah Karo ke depan. Karena kita sebagai fasilitator dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah provinsi, baru pusat. Karena dari cakap-cakap, pembicaraan-pembicaraan itu selalu ada suara bahwa kita kurang punya tim fasilitator ini. Kurang punya orang yang mampu berkomunikasi dengan semua kalangan. Gitu. Jangankan pengusaha, investor misalnya. Dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi saja, kita lemah. Maka terjadilah di pemerintah Sumatera Utara pun, tidak ada orang Karo kepala dinas satu pun. Ya, jadi ini memang tantangannya, jadi fasilitator terhadap pemerintah terutama, kemudian nanti tentunya dengan dunia usaha kita harapkan. Karena kita harus memetakan potensi Karo. Ya. Potensi Karo yang mau kita gali, selain tadi sejarah peradaban dan kebudayaan itu tentunya adalah, silakan dulu kamu berdua. Jangan kan udah ngadep saya waktu itu terus berdiri pula kamu terus. Iya kan? Jadi itulah peran-peran yang fasilitator inilah kita harapkan. Maka kita akan melakukan pendekatan tentunya. Dan kita butuh tim untuk itu. Ya, maka berikutnya kami coba merumuskan, waktu itu saya tawarkan kemana sebenarnya poin-poin yang mungkin kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah atau panjang. Karena kita juga tahu hari ini Tanah Karo mungkin Abednego maupun Antonius sudah mulai mendengar situasi-situasi kekinian memang lebih menonjol tentunya soal kriminalitas, narkoba, judi, dan mungkin pengangguran. Tapi untuk bisa kita melakukan cari solusi itu, kita butuh langkah-langkah yang lebih strategis tentunya. Ya. Kalau tidak bisa kita hanya memberantas itu semua hanya untuk peran-peran jangka pendek, meningkatkan peran kepolisian, TNI, bla bla, sesaat gitu. Karena masalah itu sebenarnya bukan hanya masalah Karo, tapi juga masalah nasional. Maka kita butuh langkah-langkah strategis. Maka arah sasaran itu akhirnya kita sepakat bahwa di Karo Foundation ini salah satu pilar yang akan kita rumuskan kinerjanya ke depan adalah tentang peradaban Karo. Tadi itu yang disampaikan oleh Bang Barata tadi itu berkaitan dengan sejarah, budaya, aksara Karo. Karena budaya kita malah kalau nggak salah, saya mohon maaf kalau salah. Kalau nggak salah kita pun punya kalender kalau nggak salah. Kalender Karo, iya kan? Ada, penanggalan kita ada. Jadi ini kan hilang. Karena dulu saya ingat kalau di kampung dulu, kalau mau merdang atau mau apa gitu, biasanya Pernanden nungkun ke Perbapaan, Warikai, Simhuli. Nah, biasanya terus mereka buka kalender itu. Ya kan? Aku ingatnya tinggal Paing atau apa lagi. Iya ada Paing ya. Nah, jadi ini kan budaya kita yang tadi disampaikan Bang Barata sebenarnya sangat panjang pertaliannya dengan Kerajaan Aru. Bagaimana akhirnya bisa Guru Patimpus jadi mendirikan Kota Medan. Jadi ini sesuatu yang akan kita gali dari situ. Dan kebetulan ada Dr. Roy dari Medan hadir. Mana Dr. Roy mana? Cindra Kamerbe. Iya. Iya, dia saya lihat yang getol yang soal sejarah ini. Tentunya nanti timnya yang kita buat bagaimana agar outputnya nanti harapan kita tentunya tadi itu. Kita akhirnya punya buku sejarah sendiri yang diakui misalnya secara ilmiah. Yang kedua mungkin tadi itu aksara Karo itu akhirnya kita perkenalkan kembali ke sekolah-sekolah. Termasuk kalender tadi itu. Nah di sini kan peran pemerintah daerah nantinya. Jadi kehadiran saudara Abednego maupun saudara Antonius. Salah satunya sebenarnya itu harapan kita kalau mereka yang terpilih harapan kita udah menginspirasi itu
Walaupun tantangannya saya lihat memang berat karena udah terjadi beberapa periode, jadi memang agak berat. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus mulai. Karena waktu itu di tim ini di Karo Foundation saya bilang kita kalau memang berani mulai. Ya. Nggak bisa kita nunggu sekali Pak Luhut baru kita mulai. Iya kan? Di sini ada anak buah Pak Luhut. Ilmunya Pak Luhut beliau tahu. Ya kita mulai. Ya, kita kalau bersatu bisa lebih hebat dari itu. Ya, jadi kuncinya sebenarnya sekarang bersatu. Ya. Bersatu, maka Bang Barata katakan tadi kita tidak berbicara afiliasi politik mana. Sekalipun saya adalah orang partai politik hari ini. Tapi dalam hal ini kita berbicara untuk kepentingan peradaban Karo, bangsa Karo, pembangunan Karo ke depan. Pengembangan SDM ini juga satu hal yang sangat krusial. Ya, dulu zaman-zaman kami mungkin yang terutama senior-senior merantau untuk sekolah. Mengejar pendidikan. Ya, berlomba-lomba. Kampung kami ada yang masuk ITB. Wah. Udah seperti apa gitu. Semua pernanden perbaban, engkau nak rajin ke sekolah, maka ikut abangmu itu ke ITB. Begitu bahasanya. Maka waktu saya masuk Akabri pun begitu juga bahasa-bahasa yang lain gitu. Karena memang kita berjuang sendiri, tidak seperti sekarang. Nah, sekarang kita yang sudah merantau, kemudian kebetulan sekarang kita sudah punya pengetahuan lebih, pengalaman lebih. Nah inilah utang-utang ini harus kita lakukan melalui Karo Foundation ini. Maka kita akan mengembangkan bagaimana sumber daya manusia Karo. Ya, beberapa daerah di Sumut sudah ada sekolah unggulan. Apakah kita harus menuju ke sana? Ya kan? Ya inilah tantangannya. Baru kepemimpinan infrastruktur. Saya juga kaget infrastruktur ini kan banyak masalah gitu. Tapi kemarin yang baru saya dengar salah satunya kalau nggak salah di sini hadir nih beliau nih. Kepala apa dirut Tirta Malam ya. Yang ngurusi air minum di Kabanjahe. Ternyata Kabanjahe itu sampai hari ini air minum bermasalah. Bayangkan itu. Enggak ada. Air ledeng zaman Belanda dia paparkan kemarin. Jadi sementara kami di Karo Foundation sudah ada yang datang, ini impal kami si Muham ini, dia sekarang pengusaha air. Dia punya PDAM swasta. 6. Dia bilang, ini untung bang katanya. Loh, dan dia bisa jual di bawah harga PDAM. Jadi ini hal-hal beginilah harapan kita kemampuan potensi yang tersembunyi ini kita munculkan. Di sinilah harapan kita Karo Foundation akan bisa tampil. Ya, sehingga impal kami Muham udah kita minta untuk segera turun ke Tanah Karo. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kabanjahe dalam waktu dekat. Gitu. Nah, inilah butuhnya kita bersatu tadi itu. Ya, butuhnya bersatu. Ya. Selain lanjutnya adalah tentunya tadi pengembangan komunikasi antar lembaga yang saya bilang itu. Kita orang Karo sangat minim punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder. Ya, kita tahu model pembangunan kita masih model pendekatan. Ya kan? Kita tahu para bupati, gubernur itu harus punya pendekatan ke pusat. Faktanya itu. Terus kita mau nunggu. Ya. Saya dapat menginformasi misalnya Pak Luhut menggagas Toba itu. Gerakan membangun Toba atau apa. Karo sebenarnya ada di dalam itu. Tapi yang kita dapat informasi Karo ternyata kurang agresif gitu. Nah, disinilah saya kira ke depan bagaimana kita juga harus cari orang-orang yang punya talenta untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Ya, ini sedang kita lakukan. Berikutnya dalam rangka Karo Foundation ini maka kami juga coba menyusun suatu organisasi. Kami bisa lihat tadi sudah diperkenalkan ada pengurus, ada dewan pengawas, pembina, kemudian ada pakar. Nah sebenarnya ada satu kotak di kiri itu adalah Dewan Penyantun. Karena kita sebenarnya ke depan
kalau Karo Foundation ini ingin kuat dan kita harus punya kekuatan. Semua program yang kita rancang tadi itu kalau tidak ada kekuatan finansial nggak mungkin. Maka kita butuh Dewan Penyantun. Jadi siapapun kamu nanti, kita akan posisikan di Dewan Penyantun sebagai orang-orang yang terhormat, yang berkiprah langsung di Karo Foundation. Dan nanti kita akan pikirkan bagaimana agar setiap momen apapun yang kita buat di Tanah Karo, nama-nama Dewan Penyantun ini harus kita tampilkan sebagai bentuk penghargaan dan kehormatan. Kami ini mungkin penggagas, ya, inspirasi gitu, kemudian mencoba mengorganisasi. Tapi sebenarnya kuncinya nanti tentunya di Dewan Penyantun. Makanya tadi saya bilang saya harus duduk sebelah sama Impala Kusibarus, saya bilang. Iya kan? Ya untuk ngikat dia. Iya kan? Jangan ngelak-ngelak dia. Yang gitu. Ya. Gitu. Karena dia sebenarnya juga sudah melakukan banyak hal sebenarnya. Saya juga dengar beliau berbuat bermacam-macam ke kampung kita. Tapi sifatnya masih parsial. Nah, kita coba ini rumuskan dengan Karo Foundation ini, kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten nantinya, kemudian bersama juga pemerintah provinsi sama pusat. Ya, jadi mudah-mudahan akhirnya hasilnya bisa lebih signifikan, lebih berpengaruh terhadap semua potensi Karo itu bisa kita jadikan kekuatan. Potensi Karo tentang pertanian dan pariwisata, selama infrastruktur kita tidak kita buka, sulit. Zaman saya SMP dulu di Medan, 40 menit sampai Brastagi. Orang biasa pulang pergi ke Brastagi gitu. Hari ini nggak bisa. Nah gitu, hari ini nggak bisa. Orang bisa malah terjebak macet berjam-jam malah. Nggak jadi sampai ke atas malah. Nah gitu. Jadi inilah saya kira nanti dari struktur ini kita akan buat pilar-pilar yang sasaran dan arah tadi itu. Kemudian di bawahnya langsung ada pelaksananya. Nah pelaksana inilah kita minta sukarelawan dari semua kita unsur. Kalau tadi Roy tadi itu mungkin dia akan di pilar 1 itulah bersama Bang Barata yang menggali, merumuskan kalau perlu buat seminar tentang sejarah tadi itu. Outputnya nanti kita harapkan ada buku tentang Karo, ada tentang kalender Karo, ada aksara Karo, sosialisasi di semua Tanah Karo ke depan. Harapan kita semua tulisan yang dibuat oleh pemerintah di bawahnya diikuti dengan aksara Karo. Seperti yang ada di Jogja sekarang. Ya, kenapa tidak? Ya. Nah, baru di pilar 2 teman-teman yang selama ini bergerak di pendidikan secara sukarela untuk berhimpun di situ. Orang-orangnya udah ada beberapa yang bergabung. Tapi kalau masih ada, beri masukan untuk kita untuk berhimpun di situ. Untuk memberikan pemikiran, memetakan sumber daya manusia Karo hari ini harus kita tahu. Yang kita dengarkan banyak pengangguran, kemudian kriminalitas meningkat karena pengangguran itu, kemudian nggak berlanjut sekolah. Ya. Dan banyak penyebab. Nah ini harus kita petakan. Kemudian kalau potensi Karo tentang pertanian dan pariwisata tadi mau kita cari investor atau cari teknologi untuk mengembangkan pertanian, berarti sumber daya manusianya harus kita siapkan. Maka perlu mungkin pendidikan vokasi yang jangka pendek, tapi akhirnya mereka bisa bekerja di situ. Ya. Jadi ini yang harus kita bangkitkan. Baru pilar-pilar lain yang terutama yang sekarang sudah mulai bergerak itu adalah pilar tentang tadi itu, tentang infrastruktur terutama air tadi itu. Karena Impal kami sudah bergerak dan dulu sebenarnya dia sudah pernah nawarkan. Tapi birokrasi kita mulai gaya lama. Ya kan? Ya, jadi kasihan juga dia sebenarnya mau ingin membantu tapi belum apa-apa gaya birokrasi. Ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti Abednego ataupun si Antonius nggak ada lagi begitu. Kalau ada begitu kita mungkin panggil ke Karo Foundation kali ya. Iya kan? Itu. Kita harus ini menjadi saksi nih Anton sama ini ya Abednego. Kita harapkan kalian bisa bersaing sehat dan ya buatlah Karo tempat pengabdian. Ya, bukan cari tempat makan atau cari tempat kekayaan. Ya, karena sekecil apapun itu tentunya nilainya akan sangat besar bagi masyarakat kita. Begitu juga untuk kemajuan daerah. Ya.
Sementara yang lain tentang ekonomi tadi berkaitan tentunya dengan pertanian. Maka kita akan mendorong bagaimana agrowisata yang sekarang di wilayah-wilayah lain agrowisata ini sangat berkembang dengan baik. Jadi orang sambil berwisata ya menikmati alam, tapi mereka juga bisa bisa melihat-lihat hasil produksi pertanian. Ya. Kita Karo subur, hanya lahan sudah mulai terbatas. Berarti perlu pengembangan intensifikasi atau teknologi pertanian. Ya, bagaimana mengkombinasi antara tujuan wisata, destinasi wisata dengan keunggulan pertanian itu. Jadi intinya Karo Foundation akan bergerak ke sana. Selain itu kita butuh tentunya media untuk penyambung aspirasi. Jadi kita juga rencananya buat media online maupun tabloid ya supaya komunikasi itu terjadi, dan kita tahu di daerah-daerah kita juga masih butuh media untuk mengenalkan program dan aspirasi itu bisa kita serap dari bawah. Dan pengembangan komunikasi dengan lembaga lain kita juga sudah mulai. Salah satunya sini hadir sekarang si Yanta ya, Gurki. Ya. Dia kemarin sudah mampu mengkomunikasikan pihak-pihak investor gitu ya. Ada salah satu investor justru sedang ingin mengembangkan pisang di Tanah Karo. Nah, contohnya seperti itu. Karena dia udah punya usaha mengembangkan nenas sama pisang di Lampung. Nah, dia sedang mencari ketinggian suhu yang cocok untuk pisang emas. Ternyata Tanah Karo masuk. Nah, jadi ini hal-hal seperti inilah kita harapkan nanti investasi bisa ada. Tetapi memang kembali lagi hal-hal yang menghambat tadi itu bisa pelan-pelan kita kurangi. Saya kira demikian atas kehadiran itu semua. Sekali lagi Bujur, Melala atas perhatian itu. Sekali lagi kami mohon kita bisa bergabung terus ya. Sekalipun misalnya dalam bentuk lain, pemikiran mungkin, atau kamu ada di pilar itu, yang lain bisa jadi dewan penyantun, maka kita harapkan Karo Foundation ini akan menjadi babak baru bagaimana kita membantu Kabupaten Karo kekaroan. Ya. Karena tadi kita berbicara sumber daya manusia, kita ingin anak-anak muda Karo bisa tampil di level daerah, juga di nasional pun internasional. Kita juga bangga kemarin si Boy Brahmana bisa terpilih menjadi arsitektur untuk membangun IKN, Istana Presiden. Ya. Jadi kita dorong, dia kan sudah dikenal sekarang karyanya. Nah kita harus beri ruang bagaimana dia agar bisa berkembang lebih maju sehingga mewakili kita, orang Karo bisa menunjukkan bahwa orang Karo pun kalau diberi ruang punya potensi sangat besar. Jadi sekali lagi itulah mohon maaf apabila ada kata-kata kami penyambutan maupun acara ini kurang berkenan. Kalau kamu berkenan semua jadilah bagian dari Karo Foundation, momoken man kadek-kadenta yang punya potensi. Ajak untuk bersatu. Sekali lagi kita tidak berafiliasi politik sama sekali. Kita hanya memikirkan bagaimana mengembangkan potensi Karo, menjadikan kekuatan Karo untuk membangun Tanah Karo, memajukan masyarakatnya dan menyiapkan anak-anak mudanya menjadi bagian dari anak-anak muda Indonesia yang akan menuju era emas 2045. Itu saja, sekali lagi terima kasih Bujur Melala. Jojuah kita kerina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.